Teori suku bunga. Teori perubahan kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh ketersediaan uang di pasar. Jika pasokan uang meningkat, suku bunga akan cenderung turun karena terdapat lebih banyak uang yang tersedia untuk dipinjamkan. Sebaliknya, jika pasaran uang menurun, suku bunga cenderung meningkat karena uang lebih sulit didapatkan. Teori preferensi waktu. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga mencerminkan preferensi investor untuk konsumsi saat ini atau di masa depan. Jika investor lebih memilih untuk mengonsumsi saat ini, suku bunga akan tinggi karena lebih sedikit orang yang bersedia menyimpan uang untuk investasi di masa depan. Sebaliknya, jika investor lebih memilih untuk mengonsumsi di masa depan, suku bunga cenderung rendah karena banyak orang yang tersedia menabung untuk investasi masa depan. Teori keseimbangan moneter. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Jika permintaan uang lebih tinggi daripada pasokan uang, suku bunga akan naik karena orang bersedia membayar lebih untuk meminjam uang. Sebaliknya, jika pasokan uang lebih tinggi daripada permintaan uang, suku bunga cenderung turun karena orang dapat meminjam dengan biaya lebih rendah. Teori harapan inflasi. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga mencerminkan ekspektasi investor tentang tingkat inflasi di masa depan. Jika investor mengharapkan inflasi yang lebih tinggi di masa depan, maka mereka akan meminta suku bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko tersebut. Sebaliknya, jika investor mengharapkan inflasi yang lebih rendah di masa depan, suku bunga cenderung lebih rendah karena risiko inflasi lebih rendah. Teori risiko. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga mencerminkan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Jika pinjaman dianggap berisiko tinggi, pemberi pinjaman akan meminta suku bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko tersebut. Sebaliknya, jika pinjaman dianggap berisiko rendah, suku bunga cenderung lebih rendah karena risiko terkait. Secara umum, suku bunga di pasar keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik, dan teori tentang suku bunga dapat memberikan pandangan yang berguna tentang bagaimana pasar keuangan beroperasi. Namun, tidak ada satu teori pun yang dapat sepenuhnya menjelaskan dinamika kompleks yang terjadi di pasar keuangan. Selanjutnya, suku bunga dalam perspektif Islam. Secara pasti bahwa tidak ada perbedaan antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga, berapapun hebatnya, dan meyakinkan yang namanya diberikan padanya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Dikemukakannya bahwa tanpa bunga sistem perbankan menjadi tanpa nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh. Sedangkan perbankan Islam adalah kekuatan dinamis dan agresif, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsen Islam tentang sesuatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern. Pada ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengaruh volume menabung. Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam. Bunga itulah diaktualisasi riba atau diharamkan secara pasti oleh Islam. Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Mekah dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari 300 pakar dan ahli di bidang fikih, ekonomi, dan keuangan dari berbagai penjuru dunia. Tak seorang pun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga. Konferensi itu juga menggariskan pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, bunga adalah tambahan atau ziyadah, dan dalam konteks inilah Islam memandang bahwa bank
adalah riba. Karena itu bunga bank haram, dan hal ini tidak bisa dibantahkan karena sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi tentang konsep riba yang identik dengan bunga, dan hal ini didukung oleh kebanyakan ulama dan organisasi Islam baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Meskipun masih terdapat dalam skala regional, nasional maupun internasional masih terdapat beberapa ulama yang masih menganggap bahwa bunga bank tidak tergolong riba karena itu masih dibolehkan sepanjang itu berkaitan dengan pinjaman produksi. Bunga bank dalam kaitan ekonomi Islam dapat menghambat ekonomi dan pemerataan pendapatan dan bahkan dapat menimbulkan krisis moneter finansial. Dengan demikian, sistem perbankan syariah bebas bunga justru memberikan jaminan atau kepastian dan dalam berinteraksi secara ekonomi, karena bank syariah dapat menjamin terhindarnya dari kezaliman dan ketidakadilan ekonomi. Bagaimana jadinya aktivitas ekonomi tanpa adanya suku bunga? Jika suku bunga dihilangkan dari aktivitas ekonomi, maka kebijakan moneter dan fiskal akan mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, bank sentral akan kehilangan salah satu instrumen kebijakan moneter utama yang digunakan untuk mengontrol inflasi dan mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tanpa adanya suku bunga, mekanisme pasar untuk menentukan harga pinjaman investasi akan terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat investasi dan tabungan dalam perekonomian. Namun beberapa sistem keuangan yang tidak bergantung pada suku bunga telah ada sebelumnya, seperti sistem keuangan Islam yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah untuk menentukan keuntungan. Dalam sistem keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, dan risiko juga dibagi antara mereka meskipun tidak memiliki suku bunga. Sistem keuangan seperti ini tetap dapat memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Namun sistem keuangan seperti ini masih memiliki keterbatasan dan tidak dapat diterapkan secara universal pada semua jenis kegiatan ekonomi.